sekarang kamu udah nggak perlu mikirin itu lagi. Mas udah menangkap mereka semua dan meminta mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di mata hukum. Renan mengukir senyuman manis di bibirnya. Setelah itu mengundang Tista untuk membalas senyumannya. Mamaku, Wulan, dan Wina sekarang tinggal menunggu persidangan yang akan digelar untuk menentukan masa hukuman mereka. Senyuman Tista memudar dengan kermitan di dahinya. Wina, ulangnya sangat kaget tiba-tiba mendengar nama itu disebut. Renan mengangguk tanpa ragu, tidak merasa perlu menyembunyikannya. Iya Wina, jawabnya. Polisi belum bisa mendapatkan bukti keterlibatan Wina dalam rencana mereka meracuni kamu, tapi dia jelas terbukti bersalah karena turut andil membantu Mama untuk kabur dari jeratan hukumnya. Mas bisa menuntut dia untuk itu. Wait, Tista melepaskan tangannya dari Renan, kemudian menatap suaminya dengan kermitan makin dalam. Maksud kamu, Mama kamu dan Wina kerja sama dalam hal ini? Mereka saling membantu dalam rencana untuk mencelakai aku. Iya, jawab Renan polos. Seperti yang Mas bilang tadi sayang, tepatnya apa yang Wina lakukan untuk Mama kamu? Tanya Tista dengan nada suaranya yang terdengar datar sekali. Renan menaikkan alisnya, tapi kemudian menjawab lagi. Wina menampung Mama menginap di apartemennya selama beberapa hari. Dia juga yang membayar seluruh tagihan keuangan Mama, karena aku yang menghentikan seluruh dana yang biasanya aku kirim ke Mama. Renan mengangkat bahunya. Lalu dia juga membelikan tiket dan tempat tinggal untuk Mama kabur ke luar negeri. Tista menggigit bibir bawahnya. Kini merasa sesuatu berkobar di dalam hatinya. Dia memang tahu Rina dan Wina sudah saling mengenal sejak 7 tahun lalu, tapi dia tidak menduga kedekatan mereka terjalin hingga saat ini. Ah, kompak sekali ya mereka, sindir Tista setelahnya sembari mengalihkan tatapan dengan ekspresi kesalnya. Renan yang semula tidak paham dengan perubahan mimik wajah istrinya akhirnya mulai paham setelah mendengar sindiran istrinya itu, dan kini Renan justru merasa lucu karena kecemburuan istrinya ini. Kamu juga mau kompak sama mamaku dalam hal kejahatan begitu sayang? Tista langsung meliriknya dengan tajam. Bukan itu maksudku, sentak Tista semakin kesal karena gurauan Renan. Poinnya kan ada di bagian kekompakan mertua dan menantunya. Renan menaikkan alisnya semakin tinggi dengan bibir tidak bisa menahan senyumannya. Siapa maksud kamu? Wina, sahut Renan kemudian. Enak aja, menantu satu-satunya orang tuaku adanya di sini. Tapi kayaknya mama kamu lebih suka sama wanita kaya raya itu yang jadi menantunya, balas Tista sensitif. Dia sampai berpikir untuk menyingkirkan aku seperti kemarin. Iya, terus kenapa? Balas Renan akhirnya, bertanya dengan santai tapi juga tegas. Mau mama lebih suka sama wanita manapun, Mas kan nggak peduli mau Mama bawain wanita sebanyak apapun untuk jadi menantunya. Pada akhirnya kan menantunya ya cuma kamu, karena satu-satunya yang Mas mau ya cuma kamu, tak? Ketegasan itu membuat Tista akhirnya kembali menatap Renan, menatap suaminya yang kini menatapnya dengan tatapan seriusnya itu. Renan meraih tangannya lalu meletakkannya menempel di dadanya. Renan seolah tidak cukup meyakinkan Tista dengan ucapannya, tapi juga dengan debaran yang kini Tista rasai di tangannya. Benar-benar cuma kamu, tak? Ucap pria itu sekali lagi menegaskan ucapannya. Api cemburu yang tadinya mengungkungnya lepas begitu saja dengan penegasan yang diberikan oleh Renan barusan. Hanya Tista satu-satunya yang Renan mau dalam hidupnya, dan semua hal yang selama ini terjadi di antara mereka sudah cukup untuk membuktikan ucapan pria ini padanya. Ketegangan di wajah Renan luntur saat melihat senyuman yang akhirnya merekah di bibir istrinya, yang kali ini gantian mengundang senyumannya. Renan lega karena ucapannya mampu meyakinkan istrinya ini untuk berhenti merasa cemburu pada kedekatan Rina dan Wina, yang kini bahkan dengan kompaknya akan sama-sama merasai hidup di balik jeruji penjara. Stop ya, bahas-bahas soal menantu abal-abal. Tawa
menguar dari bibir Tista. "Menantu abal-abal," sahutnya geli. "Iya, menantu abal-abal hasil halunya mereka," Renan menyahut asal. "Lagian, daripada jadi menantu orang tuaku, kamu tetap lebih suka jadi istriku kan?" Tista langsung mengangguk dengan tawanya. "Iya," jawabnya tanpa ragu. Beberapa minggu setelah Tista keluar dari rumah sakit, keluarga Renan tampak bahagia. Hampir tidak pernah ada perselisihan yang timbul. Kira yang semakin pandai dengan sekolahnya, dan Tista menjadi ibu dan istri yang bijaksana. Begitupun Renan, seorang ayah yang selalu menyayangi keluarganya. Fauzan dan Almirah kembali ke kota asalnya Jogja karena Fauzan yang sibuk dengan bisnisnya. Rina kini telah mendekam di balik jeruji besi karena dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Begitupun juga Wulan dan Wina. Kini mereka harus menanggung akibat dari apa yang mereka lakukan karena telah membantu Rina untuk mencelakai Tista. Renan mendengarkan suara di sambungan teleponnya dengan tenang, tanpa perubahan mimik wajah sama sekali. Renan hanya mengusapi belakang lehernya demi mengisi waktunya untuk mendengarkan laporan yang dia terima saat ini. "Dedi, cepet!" Renan melirik ke belakang ke arah Kira yang sedang bermain Barbie di tengah-tengah karpet ruang keluarga lantai 1 bersama Tista. Kira tampak tidak sabar putrinya itu, bahkan menatapnya dengan setengah kesal karena sudah menunggunya terlalu lama. "Iya, sweetheart," sahut Renan akhirnya, tidak mau membuat putrinya semakin kesal padanya. Renan lalu menatap kembali ke depan, fokus pada orang di ujung panggilan. "Aku percayakan semuanya padamu." "Baik, Pak Renan." Setelahnya Renan menutup panggilan dan langsung melangkah ke arah Kira dan Tista. Dia mengambil duduk di ujung satunya, melingkari rumah Barbie berwarna pink yang memenuhi tengah karpet. Lalu Kira langsung menyerahkan kotak kertas mainan Barbie-nya yang lain yang belum dia buka. "Dedi minta tolong bukain ya," ucap Kira dengan sopan. Renan menerima mainan Barbie baru yang dia belikan untuk Kira itu sebelumnya. "Jadi Kira nungguin Dedi itu mau minta dibukain ini?" tanya Renan heran sekaligus geli. "Kan bisa minta tolong bukain sama Mami, sweetheart." "Nggak mau, nanti Mami capek," elak Kira tegas. "Ayo Dedi, Kira udah nggak sabar banget, tolong bukain." Renan terkekeh lalu akhirnya membukanya tanpa kesulitan sama sekali. Kira langsung girang mengambilnya dari Renan dan langsung menyusunnya di rumahan Barbie-nya dengan asik sendiri. Renan kemudian mengalihkan fokusnya pada Tista yang duduk menyandar di kaki sofa. "Sayang, udah makan?" tanya Renan dengan lembut, sekaligus memastikan karena memang tadi dia tidak bisa ikut makan malam bersama. Tista menggeleng dengan bibir memberengut. "Nggak nafsu, Mas," keluhnya kemudian. "Apa bawaan sakit kemarin ya? Aku nggak bisa makan terlalu banyak. Lihat makanan aja males banget. Kadang mual juga karena enek." Renan menghela nafasnya sembari memikirkan ucapan Tista. Istrinya ini sudah mulai pulih sepenuhnya, bahkan sudah bisa naik turun tangga sendirian. Istrinya sudah hampir kembali seperti sebelum sakit, kecuali satu, badan istrinya yang sangat kurus karena sisa dari sakitnya kemarin belum juga berisi kembali. Hal ini karena nafsu makan Tista yang belum kembali. Renan sebenarnya sudah menyadari itu, makanya dia selalu memastikan istrinya ini makan meskipun hanya bisa sedikit-sedikit. Renan mengerutkan keningnya sedikit, memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menambah nafsu makan istrinya. "Kamu lagi pengen makan sesuatu nggak?" tanya Renan kemudian. Tista langsung menggeleng cepat. "Bayangin makanan aja males, Mas," elaknya langsung. "Nggak ada satu aja yang kemungkinan bisa enak dimakan." Mendengar desakan Renan, Tista akhirnya memikirkan sejenak.
Aku pingin nasi goreng buatan kamu seperti yang dulu itu, jawab Tista akhirnya. Renan mencoba mengingat sebelum kemudian terbayang tentang saat dia memasakkan Tista nasi goreng untuk menghibur istrinya yang stres karena masalah mereka. Renan terkekeh. Benar kan? Sahutnya kemudian dengan berpura-pura ponga. Mas kan udah bilang nasi goreng buatan mas itu cukup buat bikin jatuh cinta. Pede, gerutu Tista, ikut terlihat geli sekali. Aku tuh cuma lagi pengen eksperimen aja. Kan biasanya aku makan makanan yang enak itu nggak nafsu. Nah aku pengen nyoba nih, makanan yang nggak enak ini tetap bikin nggak nafsu makan apa enggak. Kekahan Renan berubah jadi tawa. Oh jadi masakan mas nggak enak ya? Renan langsung bergerak ke arah Tista, berniat menangkap istri nakalnya itu. Tista tertawa-tawa sembari menghindari Renan. Aku kan cuma jujur, ejeknya lagi dengan ekspresinya polos untuk menjahili Renan. Mas nggak boleh marah dong. Nggak marah, ini tuh orang mas ketawa nih. Lihat, balas Renan yang akhirnya semakin gencar mengejari Tista yang menghindar semakin cepat juga. Mas, keduanya berakhir kejar-kejaran di ruangan tengah. Sedang Kira tetap asik dengan mainan Barbie-nya tanpa terusik, hingga akhirnya Renan berhasil menangkap Tista di atas sofa dan memeluknya dari belakang sembari mengusap wajahnya. Kira, teriak Tista dalam tawanya yang justru terlihat begitu bahagia. Tolongin mami. Renan menghentikan aksi menghukum istrinya itu dengan membuatnya kegelian, lalu menaruh dagunya di bahu Tista. Kira masih asik sama Barbie-nya tuh. Mas sama kamu nggak laku sekarang sayang, balas Renan yang kemudian mulai melancarkan serangan gelitikannya di sisi perutnya. Ah mas geli, mas Renan, jari Tista di sela tawanya. Ampun, ya ampun, enak kok, enak nasi gorengnya, terenak di dunia. Tista berusaha meralat cepat. Sayang, panggilan terakhir dari Tista mampu membuat Renan berhenti hingga akhirnya hanya memeluk tubuh istrinya itu dengan erat. Tista mengatur nafasnya yang terengah. Fokus banget itu Kira mas, ucap Tista yang ternyata memperhatikan Kira yang masih asik dengan mainannya tanpa terganggu dengan keduanya. Kita kalah dari Barbie. Renan yang juga lelah mengatur nafasnya sembari menempelkan hidungnya ke punggung istrinya yang kini dia buat duduk di pangkuannya. Barbie yang lama aja kita udah kalah, apalagi baru kalah telak kita, balas Renan sudah sangat paham dengan putrinya ini. Aku kepikiran bikin satu ruangan jadi ruangan mainannya Kira deh mas, ucap Tista kemudian. Jadi mainannya nggak berserakan di mana-mana dan bersihinnya juga gampang, kayak yang di kamarnya itu ya. Tapi isinya mainan aja. Iya, yang di kamarnya juga dipindah aja rak-rak mainannya, jadi lebih lega kamarnya. Oke deh, nanti mas urus. Sekarang ada hal lain yang lebih penting yang harus mas urus. Tista langsung menoleh padanya, membuat keduanya bisa bersitatap meskipun terbatas. Apa? Tanyanya terlihat agak tegang. Ada hubungannya sama yang telepon kamu tadi? Renan menaikkan alisnya sedikit, lalu menggeleng cepat. Itu urusan kantor kok yang, elaknya kemudian. Urusan yang ku bilang lebih penting saat ini ya nasi goreng untuk istriku yang katanya nggak enak itu. Ketegangan Tista mencair begitu saja dan dia langsung tertawa geli. Renan ikut tertawa langsung, merasa lega karena meskipun memang ada masalah di belakangnya, tapi dia tidak mau membuat Tista ikut memikirkannya. Biar dia saja yang mengatasinya dan Tista hanya perlu hidup tenang di sampingnya. Sayang, betapa aku sangat mencintaimu. Aku harap kebahagiaan terus melengkapi keluarga kecil kita, ucap Renan pada Tista sambil memegang erat tangan Tista. Aku juga berharap seperti itu mas. Aku juga mencintaimu. Kita besarkan Kira sama-sama dengan cinta dan kasih sayang, dan hanya maut yang bisa memisahkan kita, ucap Tista sambil memeluk erat suaminya.